お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, 6 bulan kita menunggu, akhirnya core kedua Bleach Thousand Year Blood War telah rilis. Sorry, kita baru bisa upload sekarang, soalnya kemarin ada sedikit acara yang harus diselesaikan. Dan sekarang berbicara mengenai core kedua, menurutku ada penambahan kualitas dari segi visual dan audio yang disajikan. Audionya terkesan lebih variatif, baik dari sound effect, latar musik maupun para seiyuu yang berhasil menunjukkan ciri khas dari setiap karakter. Begitupun dengan visualnya, dimensi yang ditampilkan terasa padu, terutama dari penggunaan CGI yang terkesan lebih menyatu bila dibanding dengan core pertama. Cuman sayangnya, di luar dari kualitas yang telah diberikan, aku merasa jalannya adegan di episode pertama dinilai terlalu cepat. Ada semacam kesan diburu-buru, jadinya terasa hambar dalam pengemasan ceritanya. Ya mungkin ini baru permulaan, baru episode pertama, jadi kita tunggu saja nanti di episode mendatang. Mengingat setelah ini akan ada banyak sekali rentetan pertarungan yang disajikan di core kedua. Kemudian untuk jadwal penayangannya, core kedua rilis setiap hari Sabtu jam setengah 10 malam. Bisa kalian nikmati di berbagai layanan aplikasi streaming seperti Video, B-Station ataupun Netflix. Dengan catatan setiap aplikasi memiliki jadwal tayang yang berbeda-beda. Dan saat ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, aku ingin sedikit mengulas beberapa hal menarik terkait opening di core kedua. Meski terdapat pro kontra mengenai bagus atau tidaknya, tapi menurutku konsep yang disajikan terkesan unik dan memorable. Temanya yang jenaka, kekinian dan mengadopsi style jalanan tentu membuat kita pun teringat pada opening atau ending anime Bleach di zaman dulu. Apalagi diiringi musik berjudul Stars dari WOD yang memiliki nuansa pop rock abis, semakin menambah keseruan dari openingnya, yang mana hal itu pun menciptakan satu harmoni terkonsep, baik dari segi musik, visual maupun style penggambaran karakter yang dibuat oleh Tite Kubo. Selain itu, uniknya di dalam opening ini terdapat berbagai macam foreshadow, yang mana secara tersirat menunjukkan isi dari cerita di core kedua. Seperti pertarungan Swaipon melawan Begenoin, S-Note melawan Kuchiki Rukia, Ichigo melawan Uryu Ishida, Zaraki yang menunjukkan rasa duka atas kepergian Unohana atau Yachiru, kebadutan Kensei menghadapi Mas Demaskulin, ataupun Yuhava yang hendak membawa Uryu pergi menggunakan helikopter. Helikopter, helikopter. Belum lagi jika kita lihat grafis kotak-kotak di setiap transisinya, aku merasa ada semacam clue dari penggunaan grafis tersebut, yang mana aku berpikir mungkin pihak studio ingin menunjukkan visualisasi dari sebuah dimensi. Karena kalau kita lihat cerita ke depannya, akan ada banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan ruang dimensi, entah itu istana Raja Roh, dunia bayangan, ataupun nanti kita akan melihat istana Warwell. Mungkin transisi kotak-kotak tersebut bertujuan untuk memberikan sinyal pada penonton agar terbiasa dengan ruang dimensi yang tiba-tiba berubah. Seperti yang kita lihat di episode pertama ini, di mana Ichigo dibawa ke ruang dimensi lain oleh Ichibe untuk melatih kekuatannya. Well teman-teman, itulah sedikit ulasanku terkait opening di core kedua. Untuk sekarang, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode 14 mengadaptasi 4 chapter sekaligus, yaitu dari chapter 543 sampai chapter 546. Mengambil judul di chapter 546, episode ini berjudul 9 hari terakhir. Ada 3 pokok pembahasan yang menarik di episode ke-14 ini. Pertama yaitu persiapan para pasukan Stand Ritor, kedua persiapan Ichigo dan kawan-kawan, dan yang ketiga awal invasi kedua bangsa Quincy. Persiapan pasukan Stand Ritor. Episode ini dimulai dengan ditunjukkannya satu adegan tambahan mengenai kelahiran dari sang raja Quincy yaitu Yuhava, yang mana sebenarnya kelahirannya ini muncul di dalam manga chapter 565 disertai monolog terkait siapa sosok Yuhava.
Maka dari itu, tanpa adanya monolog, kemungkinan besar scene tambahan di sini merupakan sebuah ilustrasi karena memang dari apa yang ditampilkan semuanya mencakup bagaimana Yuhava tumbuh. Dari mulai menjadi seorang bayi yang terlahir dari sejumlah sperma berbentuk reishi, membagikan kekuatan pada orang-orang yang menyembahnya, serta mengambil kembali kekuatan yang telah diberikan. Mengingat silsilah kelahiran Yuhava sendiri masih menjadi misteri, ada satu hal menarik di dalam scene ini, yaitu munculnya bayangan reishi sosok ibu Yuhava. Entah itu nyata atau tidak, tapi yang jelas di sini kita mendapati dua petunjuk yang bisa diasumsikan. Pertama yaitu Yuhava terlahir dari darah Soul King dan sosok ibu berwujud reishi tadi, dan yang kedua mungkin saja kelahiran Yuhava merujuk pada kepercayaan yang melahirkan seorang anak tanpa bapa. Next, adegan berlanjut pada masa sekarang di mana Yuhava bersama seluruh pasukan tengah berkumpul di aula Istana Silburn, yang mana perkumpulan ini bertujuan untuk mengumumkan perihal Uryu Ishida yang akan menjadi penerus tahta Yuhava. Banyak orang yang tidak setuju atas keputusan Yuhava tersebut, seperti Bazbi yang sampai memicu pertikaian dengan Yugram, Mas dan Begenoin yang masih bertanya-tanya apa alasannya, begitupun Bambi yang merasa kesal sampai melakukan kebiasaan buruk dengan membunuh pria tampan. Sama seperti episode-episode sebelumnya, di sini juga terdapat adegan yang ditambahkan dan dihilangkan, seperti ditampilkannya para pengawal elit yang berdiri di panggung aula bersama Yuhava, dihilangkannya adegan Pepe yang sedang mengintip pertikaian Bazbi, serta dihilangkannya percakapan antara Yugram dengan salah satu pelayan yang membahas keputusan mendadak dari Yuhava. Kemudian pada waktu bersamaan di tempat singgasana Yuhava, kita akhirnya melihat momen ketika Uryu diberi kekuatan berupa Strip A. Di sana Yuhava menjelaskan alasan kenapa dirinya memilih Uryu adalah karena dia merupakan satu-satunya Quincy yang selamat dari Ausfallen. Sehingga hal itu pun menjadikan Uryu sebagai orang terpilih yang layak dijadikan sebagai penerus. Belum terlalu jelas apa yang menjadi alasan kenapa Uryu bisa selamat dari Ausfallen, tapi di sini kita mendapat satu cuplikan tambahan yang merujuk pada alasan tersebut, yang mana cuplikan itu menampilkan Uryu berada di tengah-tengah makam para Quincy, atau lebih tepatnya di depan makam kakeknya yaitu Soken Ishida. Nah, kalau kita perhatikan di sekeliling makam tersebut terdapat partikel-partikel cahaya yang mengapung, yang mana itu sekilas mirip seperti partikel reishi. Dari sana aku pun berpikir apa mungkin alasan Yuhava memilih Uryu bukan semata-mata karena selamat dari Ausfallen, melainkan karena Uryu memiliki kemampuan untuk berbagi dan mengambil kekuatan sama seperti dirinya. Terlebih melalui kemampuan yang bisa melihat kata dan kekuatan jiwa seorang Quincy, Yuhava pastinya tahu mengenai kemampuan antitesis yang belum terbangun di tubuh Uryu. Jadi dengan demikian, berdasarkan opiniku di video-video sebelumnya, kemungkinan ada 4 faktor yang mempengaruhi kenapa Uryu bisa selamat dari Ausfallen. Pertama yaitu adanya pengaruh kuat dari darah murni Quincy milik Ryuken. Kedua, antisipasi dari kakeknya yaitu Soken terhadap Ausfallen. Ketiga, kemampuan antitesis yang bersemayam di dalam tubuh Uryu. Dan yang keempat, mungkin saja Uryu memiliki kemampuan berbagi melebihi Yugram Haspalt. Semua itu memang masih tanda tanya. Kita berharap kedepannya misteri terkait Ausfallen bisa diperjelas lagi di dalam animenya. Persiapan Ichigo dan kawan-kawan. Bersamaan dengan persiapan yang dilakukan para Quincy, kita pun diperlihatkan pada pelatihan Ichigo bersama Ichibe di Istana Raja Roh, yang mana pelatihan ini merupakan scene tambahan yang tidak ada di manga. Sebelum pelatihan dimulai, Ichibe mengatakan bahwa kemampuan Ichigo belum cukup kuat untuk mengalahkan Yuhava. Karena itulah saat ini Ichigo harus berlatih keras hingga memiliki kekuatan yang bisa melampaui Shinigami. Sesaat setelah itu, atas izin dari Soul King, Ichibe pun langsung mengirim Ichigo ke dalam ruang dimensi lain, yang mana ruangan ini merupakan tempat suci di dalam istana yang akan menjadi tempat pelatihan bagi Ichigo. Sangat menarik pelatihan macam apa yang akan diberikan Ichibe pada Ichigo di sini. Karena memang di dalam manganya sendiri pelatihannya sama sekali tidak ditunjukkan.
Dan mengenai perkataan Ichibe yang mengharuskan Ichigo melampaui Shinigami, pembaca novel pasti paham apa maksudnya. Terlebih hal itu pun dapat kita lihat dari bagaimana Kyoraku secara langsung memberikan soul ticket pada teman-teman Ichigo di dunia manusia, yang mana soul ticket tersebut pada dasarnya digunakan untuk mengunjungi istana Raja Roh. Karena menurut Kyoraku ada kemungkinan jika nanti Ichigo tidak akan bisa kembali ke dunia manusia lagi. Kemudian setelah itu, dari sini scene yang ditampilkan tidak jauh berbeda dengan manganya, seperti Urahara yang sedang meneliti medali Quincy di Hoikom Mundo, pelatihan yang dijalani Orihime Sado bersama orang-orang yang masih dirahasiakan keberadaannya, Rukia dan Renji yang sedang menerima pelatihan mandiri dari Ichibe, apresiasi Ichibe atas peningkatan Rukia dan Renji sejak awal pelatihannya, Rukia yang mendapat kabar jika Byakuya telah pulih secara penuh, Kirinji yang mengatakan jika Byakuya adalah Shinigami terlama yang berendam di kolam pemandian air panas, dan juga kelompok Vizord yang mendapat permintaan untuk memperbaiki jalannya distorsi dunia manusia dan Soul Society. Beberapa perbedaan dari manganya mungkin bisa kita rasakan dari kemasan yang disajikan, di mana scene yang menunjukkan keluarga Ichigo yaitu Yuzu, Karin, dan Isshin disatukan dengan ungkapan perasaan damai dari Orihime. Selebihnya ada beberapa panel manga yang dihilangkan, seperti Rukia dan Renji yang menyebut jika konsentrasi Raishi di dalam istana sangat padat, ingatan Renji dan Rukia perihal Senju Marushutara, dan juga bentuk alat ciptaan Urahara bernama Pero yang berfungsi sebagai kamera pengawas. Di samping itu, di sini sepertinya juga terdapat satu cuplikan tambahan, yaitu mengenai kemunculan dari dua sosok yang kita kenal, di mana mereka berdua tampaknya akan membantu Urahara dalam mempersiapkan rencana di pertempuran yang akan datang. Dimulainya invasi kedua bangsa Quincy. Scene terakhir yang ditampilkan tidak jauh berbeda dengan yang ada di manga. Cuman bedanya di sini kita bisa lebih merasakan ketegangan dari pertempuran besar yang akan segera terjadi. Dari terang menjadi gelap, dari Soul Society menjadi Vandenreich, dan dari yang awalnya bernuansa damai menjadi tempat pertempuran yang akan menimbulkan banyak sekali korban. Melalui kekuatannya yang telah terbangun, Yuhava dengan mudah menghilangkan Soul Society dan mengubahnya menjadi Vandenreich. Hal itu dikarenakan Vandenreich alias kerajaan tak terlihat memang berada pada lokasi yang sama dengan Seiretei. Bersamaan dengan itu, di bawah langit merah, kepanikan pun terjadi di seluruh tempat, terutama di dalam markas SRDI yang seolah tidak percaya atas kejadian saat ini. Diikuti kemunculan para Stentor sambil berdiri tegak bersama Uryu dan Jugram, Yuhava pun melengkapi satu pepatah Kaisar Gesang. Raja Quincy yang tersegel akan mendegupkan kembali jantungnya setelah 900 tahun, mengalirkan kembali pikirannya setelah 90 tahun, mengumpulkan kembali kekuatannya setelah 9 tahun, dan setelah 9 hari dia akan menguasai dunianya kembali. Episode 14 ini pun lalu ditutup dengan ending yang diiringi musik berjudul Enroll dari Yoh Kamiyama, yang mana setelahnya ada satu quote dari Rangiku Matsumoto. Awasu senaka no itetsuki ga yakeru yaiba no shousou tatsu. Well teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.